Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatikul Imami selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Saya Eka Afifratista Nandabira dengan NIM 0802250064 dari program studi Ekonomi Syariah. Integrasi Pancasila dan Islam dalam dimensi normatif dan historis perjalanan bangsa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan prinsip moral universal yang menegaskan martabat manusia serta menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Dalam Islam, nilai ini sejalan dengan prinsip keadilan dan adab yang bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tercermin dalam konsep akhlakul karimah. Normativitas sila kedua menghubungkan sila nilai ketuhanan dan kemanusiaan, menyimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial. Keadilan tidak hanya dipahami secara hukum, tetapi juga moral dan spiritual, sesuai dengan prinsip al-mahasi al-syariah untuk menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Etika dan adab menjadi cerminan perilaku beradab dalam masyarakat multikultural yang menjunjung toleransi dan harmoni. Normativitas sila kedua menghubungkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial. Keadilan tidak hanya dipahami secara hukum, tetapi juga moral dan spiritual. Etika dan adab menjadi cerminan perilaku beradab dalam masyarakat multikultural yang menjunjung toleransi dan harmoni. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kemanusiaan, serta dalam ranah hukum dan politik. Nilai kemanusiaan menjadi dasar moral untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan menolak ketimpangan sosial. Sila kedua juga berfungsi sebagai pedoman etis bagi pembangunan nasional agar seimbang antara kemajuan material dan spiritual. Nilai ini menjadi paduan dalam membangun toleransi, dialog lintas iman, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan kelestarian alam. Pemimpin yang adil dan berakhlak menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan sosial. Kepemimpinan spiritual dan moralitas individu berperan penting dalam membangun masyarakat yang beradab. Integrasi nilai Pancasila dan Islam memperkuat identitas kebangsaan yang religius, pluralistik, dan harmonis. Akhirnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus terus diaktualisasikan dalam pendidikan, politik, dan kehidupan sosial. Integrasi dalam Pancasila menjadi kekuatan moral untuk membangun masyarakat yang menghargai perbedaan, menegakkan keadilan, dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai dasar peradaban bangsa Indonesia. Sila kedua Pancasila lahir dari perenungan panjang para pendiri bangsa tentang makna kemanusiaan dan keadilan universal, yang menjelaskan bahwa nilai ini merupakan jembatan antara agama, adat, dan modernitas dalam masyarakat Indonesia. Secara historis, sila ini menjadi cerminan perjalanan bangsa dalam merumuskan tatanan sosial yang menghargai harkat manusia. Sejarah panjang ini turut mempengaruhi pembentukan nilai kemanusiaan dalam Pancasila yang bersifat dinamis dan inklusif. Tokoh-tokoh Islam seperti Hasyim Asy'ari dan Muhammad Natsir berperan besar dalam menanamkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Moderasi beragama merupakan wujud historis dari nilai kemanusiaan yang beradab. Moderasi beragama menjadi jalan tengah untuk menghindari ekstremisme dan intoleransi. Paradigma baru pendidikan Islam harus menekankan nilai moderasi, toleransi, dan kemanusiaan yang universal. Dengan demikian, sejarah moderasi Islam di Indonesia menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan telah lama hidup dalam praktik sosial dan keagamaan masyarakat. Nilai kemanusiaan terus ditingkatkan melalui pendidikan, dakwah, dan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan. Sejarah pembentukannya juga tidak lepas dari pengalaman kolonialisme yang melahirkan kesadaran moral untuk menegakkan keadilan dan memulihkan martabat bangsa. Tradisi lokal seperti gotong royong dan musyawarah menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan telah mengakar kuat dalam budaya Nusantara. Dalam bidang hukum dan ekonomi, sila kedua menegaskan pentingnya keadilan kontekstual yang berpihak pada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, sila kedua menjadi pagar moral menghadapi tindakan merendahkan seseorang dan krisis etika. Nilai kemanusiaan juga menjadi fondasi diplomasi Indonesia yang menjunjung perdamaian dunia dan menolak penindasan. Generasi muda menjadi pemegang peran strategis dalam menghidupkan nilai kemanusiaan melalui pendidikan karakter yang menekankan toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Akhirnya, sila kedua bukan hanya warisan ideologis,
tetapi arah moral bangsa menuju masyarakat berketuhanan, berkeadilan, dan berperi kemanusiaan sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.